Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Kawan Koki bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua ingin memperlihatkan ya, gua ingin ngoceh santai ya terkait masalah heater ya guys. Heater yang baru aja gua gunakan selama kurang lebih 1 minggu ya guys. Itu heaternya guys ya, terletak di pojok kiri dari akuarium gua, tank gua yang berukuran 100 x 40 cm. Heater itu berdaya 25 watt ya guys, yang baru aja gua beli di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia dengan harga sekitar 65.000 ya guys. Heaternya merek Sobo ya, gue sebutin aja mereknya, walaupun di sini gue tidak bertindak sebagai endorse. Dan ini udah gue gunakan kurang lebih 1 minggu ya guys ya, 1 minggu, dan menurut gue heater ini cukup efektif ya, cukup efektif digunakan ketika cuaca sedang ekstrim seperti di daerah gue ini yang sekarang cuacanya sedang berubah-ubah dari panas yang sangat terik, kemudian hujan, panas terik, kemudian hujan. Jadi singkat cerita, sebelum gua menggunakan heater itu ikan gua selalu ada saja yang mati dalam seminggu ya guys, entah 1 atau 2 ekor dalam seminggu, dikarenakan perubahan suhu udara yang sangat ekstrim di daerah gua ya. Dia mati seperti kedinginan seperti itu guys ya, karena biasanya siangnya itu sangat panas dan malamnya juga dingin, dan itu perubahan sepertinya ikan gua ada beberapa yang tidak kuat terhadap perubahan suhu tersebut ya, perubahan suhu yang ekstrim, dan mengakibatkan beberapa ikan gua mengalami kematian ya guys. Makanya gua berinisiatif untuk membeli heater ya, walaupun sebenarnya dari 2019 gua hobi akuarium ya, kurang lebih udah 3 tahun gua menghobi ikan mas koki ini, cuman belum pernah gua menggunakan heater ya sekalipun ya, karena selama ini cukup baik-baik aja ya suhunya. Dan gue sekarang berinisiatif untuk menggunakan heater yang bermerek Sobo ini ya, karena merek Sobo ini konon bagi para penghobi senior itu sudah sangat terkenal mereknya ya, Sobo. Dan gue menggunakan yang berdaya 25 watt untuk tank gue yang berukuran 100 x 40 ya. Kenapa? Karena daya listrik di rumah gua itu terbatas ya. Ini gua pakai di listrik rumah gua itu cuma 900 watt. Gua khawatir jeglek ya jika menggunakan daya yang terlalu besar ya. Ada yang 50 watt sebenarnya ya, untuk keluaran Sobo ada yang 75 watt ya. Bahkan ada yang 100 watt kalau nggak salah ya. Makanya gua menggunakan yang paling kecil 25 watt. Tapi teman-teman, ini di sini cukup efektif. Sudah seminggu gua menggunakan heater, sudah gua colokan powernya dan sudah mulai running. Sekarang ikan-ikan gua sekarang tampak jauh lebih sehat dan lincah ya, seperti yang teman-teman saksikan sendiri pada video gua kali ini ya. Nah, ikan terlihat lebih lincah, lebih sehat menggunakan heater ya. Tapi untuk memanaskan si air ya, untuk mencapai suhu yang telah kita setting itu, kekurangannya mungkin kalau kita menggunakan yang dayanya kecil itu lebih lama waktunya ya teman-teman ya. Untuk memanaskan itu biasanya butuh waktu sekitar 5-7 jam ya, baru si lampu indikator yang ada di heater itu di atas itu dia mati ya. Soalnya kalau suhu air ya tidak sesuai dengan settingan si heater, dia lampu indikator akan menyala teman-teman ya. Lampu indikator di bagian atas akan menyala sampai dengan mencapai suhu yang telah kita setting. Ini gua setting di suhu 30 derajat ya teman-teman ya, untuk standar untuk ikan mas koki ya. Dan juga tentu menyesuaikan suhu di daerah teman-teman juga ya. Kalau di sini 30 derajat sudah cukup bagus untuk ikan hias ya. Kalau untuk mas koki juga cukup bagus ya, tergantung ikan hiasnya juga, kayak arwana, diskus, mungkin settingannya berbeda ya. Nanti silahkan cari tahu sendiri kalau untuk penghobi ikan-ikan lain. Cuman kalau untuk mas koki setahu gua dia aman di 30 derajat suhunya untuk suhu normal ya.
Kalau untuk ikan karantina mungkin di atasnya ya sekitar 32 derajat ya kalau untuk ikan sakit. Nah ini teman-teman, jadi heater itu gue letakkan secara vertikal di bagian pojok ya, pojok kiri ya, secara vertikal. Dan hal penting lainnya adalah si heater harus terendam oleh air ya teman-teman ya. Jangan sampai ada bagian heater yang tidak terendam ya. Dia bodinya soalnya stainless ya, gua bahannya stainless ya. Dia pastikan dia terendam dan disetting sesuai angka yang diinginkan. Jadi langkah-langkahnya sudah gue jelaskan di video gue sebelumnya ya. Yang pertama-tama adalah setting ya heater sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Dan yang kedua, letakkan heater pada bagian yang memungkinkan air menyebar atau tersirkulasi dengan baik, dan gue letakkan di dekat jatuhnya air sirkulasi, pompa sirkulasi, agar si air bisa menyebar rata ya. Nanti dia muter seperti ini teman-teman, dan dia rata ya suhunya ya, yang air yang dipanaskan itu merata menyebar. Dan yang ketiga, pastikan si heater tercelup atau terendam air ya, karena bahaya jika tidak terendam ya. Itu aja sih teman-teman. Dan pastikan sunset cup itu adalah dudukan karet ya. Dia akan, kalau teman-teman baru beli, teman-teman akan mendapatkan sunset cup ya, seperti sunset pada lampu ya. Pada lampu dia dapat sunset cupnya 2 ya, dudukan karetnya. Dan dia harus diletakkan di atas dua-duanya teman-teman, jangan di bawah ya. Kalau di bawah khawatir akan terbakar atau meleleh ya, karena bahan si heater sendiri stainless, kemudian dia panas nantinya jika sudah bekerja ya. Khawatirnya si akan meleleh ya si karet tersebut ya. Jadi letakkan dua-duanya di atas ya untuk mengikat si heater. Dan yang keempat, mungkin pada saat proses pengurasan atau ganti air ya 50% ya, yang biasa dilakukan oleh para penghobi semua ya, ganti air 50%, itu pastikan si heater dicabut terlebih dahulu teman-teman ya. Jangan dalam keadaan menyolok ya, atau jangan keadaan si kabel power itu terpasang ya, khawatirnya menyetrum ya teman-teman ya. Dicabut terlebih dahulu, diamkan selama 5-10 menit, baru teman-teman bisa melakukan pengurasan air atau ganti air ya. Itu langkah aman untuk penggunaan heater ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin videonya segitu saja yang bisa gue share kali ini ya, tentang 1 minggu setelah menggunakan heater ya. Ikan gue tampak sehat, tampak lincah, tampak gesit ya. Ini recommended banget buat teman-teman yang ikannya sedang sering sakit di minggu-minggu ini ya. Dan tentang tata cara penggunaan heater gue ulas lagi, gue singkat lagi di sini agar teman-teman semua bisa menggunakan heater dengan baik ya, tanpa bahaya, dan heaternya itu awet ya. Akhir kata gue ucapkan terima kasih ya. Apabila ada komentar silahkan ketik di kolom komentar, apabila pertanyaan silahkan ketik juga di kolom komentar ya. Kalau ada waktu pasti gue jawab ya. Kalau ada pengalaman lain juga boleh di share, silahkan teman-teman ya, tentang penggunaan heater ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari gua yang pastinya bermanfaat untuk sesama penghobi ikan mas koki ya. Akhir kata gua ucapkan terima kasih, jaya terus ikan hias Indonesia. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.